Amin. Bismillah. Dari sini aja duduk. Nih kan? Nggak pas. Dari sini aja duduk. Mari kita coba martabaknya. Oke, kita berbuka sama martabak apa? Martabak telur. Telur. Martabak telur. Ala-ala. Misalnya enak nih. Nah, nggak tahu apa asin apa apa. Ada ayamnya. Enggak enak. Asin sih. Agak asin. Kok ya suka keasinan ya? Enggak tahu. Mau dia? Mana ya? Sama martabak ini. Coba wah. Terasi nggak sih? Enggak. Nggak ada sama martabak Padang itu. Kuahnya kayak mana? Kuahnya Itu sampai hitam. Dadang. Halo. Halo. Apa namanya ini? Takjil. Takjil. Botak ajil. Mana ya? Mana rasanya? Rasanya enak banget. Banget. Padahal isinya Ayah ya. Kalau depan kamera muji-muji. belakang kamera. Cuma kalau kalian nanya kayak nih. Perbedaan katanya di depan kamera dan di belakang kamera. Kalau di depan kamera enak gak ya? Wah enak banget. Tapi kalau di belakang kamera enak gak ya? Enak. Pasti kayak gitu. Siapa disuruh suami itu? Ternyata gitu ya. Kalau enak nggak? Lumayan. Lumayan. Tapi kalau depan kamera enak nggak? Enak banget. Ketahuan kalau dibuat-buat ya di depan kamera. Tapi enak, cuman mungkin karena ini ya. Nggak berminyak ya? Ya, nggak berminyak, jadi agak lebih segar gitu. Kalau yang berminyak-minyak banget, jadi Nih pakai males. bombay. Kayak martabak ini ya, martabak ala Padang itu. Martabak Kubang namanya. Pakai bombay, pakai tomat, pakai cabai. Enak nih. Kalau di Jakarta martabak telur, kalau di sini martabak Mesir gitu. Nah, cuman bedanya kalau martabak telur atau martabak Mesir itu kan pakai daging. Kalau ini versi sederhananya. Ini Pakai telur kenapa aja. rasanya kayak daging kan? Nah, Ini isiannya pakai bumbu rendang dikit. Dia melap dia. Kata si ini, si Vina, suaminya, istrinya Nafi. Aku sadar kamera. Orang sibuk makan, sibuk gaya-gaya di kamera. Oh dia malu-malu kalau dibilangin. Terus kalau tergigit nih capek. Ini bisa kenyang nih nggak makan nasi nanti. Dah. Ya, satu lagi habis ini kita sholat maghrib dulu. Kuahnya sih juga ekspektasi. Oke, kita lanjut makan berkah. Kali ini menu kita semuanya serba telur. Nih. Karena hanya telur yang ada di kulkas. Ya. Oh, pasar. Hari ini menu kita ini ada apa namanya ini? Telur gulung kalau di Korea tuh tamago gochi. Tamago yaki atau tamago apa gitu. Telur gulung di dalamnya ada sosis sapi. Terus ada telur ceplok apa ini namanya nih? Pedas manis. Telur ceplok pedas manis. Nah, coba itu aja. Sini sambal, ini sambal terasi. Dah, itu aja. Simple. Kita orang yang sederhana. Wow, dia kayak bisa buat sahur ya? Nggak habis. Kayaknya bisa. Ini kan ada telur. Oh iya. Tetap ya kalau orang
Padang tuh harus pakai sambal makanya Iya. Bisa polos-polos aja. Telurnya. Dia meninggalkan jantungnya untuk udah. Tidak suka jantung ayam. Kenapa ayah nggak suka makanan apa namanya? Makanan orang Minang kayak tunjang, babe. Susah gigitnya. Susah Terus teksturnya tuh. amis atau gimana? Iya, itu salah satunya. Tapi teksturnya yang paling utama itu teksturnya nggak doyan Karena gitu. kan kalau orang Minang asli itu kan sukanya gulai-gulai, Iya. kayak gulai daging, sempade, apa lagi? Tamunsu. Iya. Pokoknya alotnya itu nggak. Tapi kalau ayah Haji ini nggak suka, guys. Dia sukanya cuma ayam. Iya. Itu pun ayam gulai enggak. Iya, ayam gulai bisa makan, cuman kalau ada pilihan lain, pilih yang lain gitu. Misalnya dengan ayam gulai. Telur, ayam, Iya. pokoknya telur, ayam, pula ikan nggak suka. Ikan nggak terlalu ya, sebenarnya itu nggak boleh. Tapi itu sebenarnya kalau buat ya ada plus minusnya gitu. Apa plusnya? Plusnya jadi kita nggak ribet-ribet masak gitu kan. Kayak Nah, soal masakan orang Minang kan ribet tuh. Susah, ya. Ya pakai santan, pakai bumbu ini rempah-rempah segala macam gitu kan. Tapi kalau ngolah telur itu kan biasa paling gampang. Tapi minusnya apa? Minusnya itu makanannya jadi nggak bervariasi kan, jadi bosan kita makan telur dulu. Makanannya itu aja. Dulu, tahu lagi, ayam lagi, telur. Tapi ada ininya, ada positif lain. Jadi bisa berkreasi, bebek bisa berkreasi macam-macam. Misalnya telur ini bisa diapain aja gitu kan. Ayam ini bisa diapain Itu aja. tetap Saya aja goreng. bosan. Bismillah. Apakah pedas? Apakah manis? Enggak Tahu. pedas. Ini kayak apa ya? Itu pedas manis. Ada pedasnya, cuman dikit. Ada manisnya. Ada asam sedikit dari tomat. Telur gulung rasa telur. Telur gulung. Iya. Aja nak mam, Mama, mama Ci. Aci mau? Kalau mau mau. Tapi menu-menu kayak gini itu nggak setiap hari, maksudnya nggak rutin. Nggak bisa setiap hari ya, karena dia nggak bertahan lama kan. Ini Terus bikinnya karena ribet. bulan puasa kan, kali masa habis gitu, masa habis gitu. Biasanya kalau harian, kalau mungkin masak sekarang, kalian buat besok karena kan bawa bekal. Pergi kerja bawa bekal. Kalau Ramadan ini nggak perlu bawa bekal kan? Cuman buat berbuka sama sahur udah habis. Kalau mak-mak tuh isi pikirannya setiap hari cuma masak kayak gini. Bisa masak apa ya? Bisa masak apa ya? Kayak bulu rumah tangga ya? Iya. Mending. Pusing. Iya. Nah itu dia. Kadang orang mikir gini loh, kerjaan jadi apa sih? Nggak kerja di rumah aja, nggak menghasilkan uang. Justru kalau menurut Bang nih, pekerjaan yang paling susah itu jadi ibu rumah tangga. Nah kenapa? Rutinitasnya itu setiap hari dia bosan, harus mengalahkan bosannya, terus harus bisa berinovasi biar nggak bosan. Itu healing. Nah cuman Dia itu apa? ibu yang apa? Ibu-ibu yang menggorok anaknya itu loh. Itu tuh kayaknya nggak dapat support system gitu dari suaminya gitu. Sebenarnya itu dia kerja, dia jadi tulang punggung juga, terus rumah juga, itu makanya dia kasusnya. Kayaknya suaminya ada pulang ya. Ya Allah. Yang pulang tuh Itu kayaknya nggak kerja rutin mungkin. kayak
punya keberanian gitu gorok anaknya pakai cutter. Berarti udah Tingkat stres itu udah tinggi. udah tinggi, udah terlalu stres. Beban pikirannya udah nggak tertampung lagi. Dengar beritanya aja tuh mana ya, merinding. Itu dia, kita kadang-kadang mikir ibu rumah tangga itu kerjanya gampang, padahal apalagi menjadi ibu rumah tangga terus tulang punggung, cari nafkah juga. Cuman ya gimana pun kita sebagai manusia, bisa kita tetap harus bersyukur apapun keadaan kita. Karena apa? Yang bisa mencukupi hasrat manusia itu cuma rasa syukur. Sebanyak apapun kita misalnya punya kekayaan, punya ini, punya itu, tapi kalau nggak bersyukur tetap aja bakalan merasa kekurangan terus. Tapi kalau kita punya ya segini aja kayak sekarang kita cuma makan telur, simpel sebenarnya. Tapi kalau kita bersyukur, ya alhamdulillah pasti cukup aja, bisa juga memenuhi kebutuhan. Sebenarnya bikin stres tuh ya pandangan orang ke kita gitu kan. Kalau kita mikirin omongan orang itu bisa stres. Cuek aja, ya maksudnya cuek di sini nggak usah terlalu dibawa. Apalagi kalau kita aktif sosial media gitu kan. Saya lihat ibu-ibu yang lain tuh lebih bahagia. Kalau kita gitu mikirnya lebih bahagia. Ya iyalah, orang kalau di sosial media pasti memperlihatkan yang bahagianya aja, yang bagus-bagus. Nah mungkin anak-anak aja contohnya, mungkin menampilkan anak kita yang jelek gitu kan. Pasti menampilkan yang terbaik. Terus juga setiap orang itu punya masalah masing-masing yang berbeda. Kita anggap masalah kita berat, paling berat. Orang lain bisa jadi punya masalah yang jauh lebih berat daripada kita. Kalau dikasih masalah itu ke kita, belum tentu kita bisa menghadapinya. Oke, kita udah selesai berbukanya, walaupun Bunda belum selesai. Oke, kita tutup aja videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Dadah aja. Dia aja nggak kelihatan, dikit doang. Dikit doang kelihatan. Dadah. Sini sama ya.